Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nusrul Handini dengan NIM 22035116, Hasbiah Husna Hamdida dengan NIM 22035074, Fiona Maharani dengan NIM 22035105. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi praktikum dari fisika umum, yaitu media gaya. Adapun tujuan dari materi kali ini yaitu untuk membuktikan kebenaran hukum satu Newton pada sistem keseimbangan dan untuk menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama untuk alatnya sendiri ada meja gaya, kedua ada busur derajat, selanjutnya ada neraca derajat, gunting, mistar, katrol, dan bahannya yaitu 3 set beban dan benang. Selanjutnya, teori dasar, yaitu jika benda dipengaruhi oleh beberapa gaya, tetapi benda tetap berada pada keadaan diam dalam setimbang, resultan gaya yang bekerja pada benda yang setimbang sama dengan nol, seperti yang disyaratkan pada hukum 1 Newton. Misalkan sebuah benda dipengaruhi oleh 3 buah gaya, yakni F1, F2, dan F3, dan benda dalam keadaan setimbang seperti gambar 1, maka sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 0. Untuk gambar tentang keseimbangan gaya, 3 gaya sendiri bisa dilihat pada PowerPoint kami. Besarnya gaya resultan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 F2 F3 cos beta. Selanjutnya, untuk F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah 2 F1 F3 cos gamma. Selanjutnya, F3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alpha. Rumus kosinus yang digunakan untuk menghitung resultan besar dua vektor yang arahnya sembarangan adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alpha. Jika suatu benda dipengaruhi oleh beberapa gaya, tetapi benda tersebut tetap diam, berarti benda berada dalam keadaan setimbang. Benda yang berada dalam keadaan setimbang memenuhi hitung 1 Newton. Menurut hukum 1 Newton sendiri, setiap benda yang akan tetap diam akan bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya adalah 0. Dalam bentuk lain, dinyatakan bahwa jika suatu benda dipengaruhi oleh beberapa buah gaya, tetapi tetap diam, berarti benda dalam keadaan setimbang. Resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, atau sigma F sama dengan 0. Setiap benda memiliki massa, oleh sebab itu, benda mempunyai sifat lembab atau malat. Lembab selalu berkeinginan mempertahankan keadaannya. Sifat kelembaban ini bergantung pada besar kecilnya massa benda tersebut. Artinya, semakin besar massa benda tersebut, maka semakin besar sifat lembabnya. Maka ini disebut massa inersia. Keadaan seimbang dalam mekanika yaitu sebagai keadaan tak bergerak atau keadaan lurus beraturan. Contohnya keseimbangan pada buku yang menyebabkan buku seimbang yaitu gaya berat B yang menarik buku ke bawah karena buku meneban diberikan oleh meja kepada buku H yang meja dengan gaya B. Gaya sebagai reaksi alas buku menentang meja, maka resultan gaya adalah 0. Aksi dan reaksi pada benda yang bekerja bergantung itu seperti penganalogan aksi-reaksi di buku di atas meja. Secara singkat, analisa ini berlangsung kira-kira demikian.
Benda mendapatkan gaya berat atau gaya gravitasi sebesar B karena benda terikat pada tali benda menarik kembali tali dengan gaya B. Akibatnya, tali mengadakan reaksi pada benda dengan gaya T yang besarnya sama dengan gaya berat B, tetapi berlawanan arah dengan gaya berat B. Dalam keadaan setimbang, jumlah usaha semu yang disebabkan oleh pergeseran semu sama dengan nol. Yang disebut pergeseran semu adalah pergeseran real tak berhingga dari kedudukan setimbang apabila kesetimbangan itu diganggu dengan gangguan kecil tak terhingga. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya, yaitu Fiona Maharani. Kepada Fiona, saya persilakan. Baik, terima kasih. Tentang pengolahan data. Pada percobaan pertama, baik, saya akan menjelaskan mengenai tabel data yang kami hasil dari pengamatan kami. Pada tabel pertama yaitu pada saat pengukuran F1-nya yaitu 0,5 Newton, F2 0,5 Newton, F3 juga 0,5 Newton. Alfa, beta, dan gamanya masing-masing 120 derajat. Sedangkan untuk penambahan satu beban pada F1 menjadi 0,6 Newton, sedangkan F2, F3-nya tetap. Lalu untuk alfanya yaitu alfa menjadi 102 derajat, beta menjadi 130 derajat, sedangkan gamma menjadi 128 derajat. Pada penambahan dua beban di F2, berat menjadi 0,7 pada F2, sedangkan pada F1 dan F3 sama. Alfa menjadi 130 derajat, beta menjadi 101 derajat, dan gamma menjadi 129 derajat. Penambahan 3 beban pada F3, berat beban pada F3 menjadi 1 Newton, sedangkan pada F1 dan F2 tetap. Alfanya yaitu 163 derajat, beta menjadi 164 derajat, dan gamma menjadi 33 derajat. Lalu untuk perlakuan yang kelima, yaitu kami menambahkan masing-masing satu beban pada F1, dua beban pada F2, dan tiga beban pada F3. Didapati yaitu berat pada F1 adalah 0,6 Newton, pada F2 yaitu 0,7 Newton, dan pada F3 yaitu 1 Newton. Alfa yaitu 142 derajat, beta 136 derajat, dan gamma menjadi 82 derajat. Pada hasil perhitungan, perlakuan pertama nilainya sama dengan pada hasil pengukuran, sedangkan pada percobaan yang kedua sampai kelima terdapat sedikit perbedaan antara kelimanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Pada percobaan pertama, kami menghitung nilai F1 menggunakan rumus resultan gaya yang sudah dijelaskan pada teori dasar sebelumnya, yaitu F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat tambah F3 kuadrat tambah 2 F2 kuadrat F3 kuadrat cos alfa. F1 yang didapatkan yaitu 0,5 Newton, sesuai dengan hasil pengukuran kami, sehingga persen KSR-nya adalah 0%. Pada F2 juga sama dengan F1, menggunakan rumus resultan gaya, dan didapati F2-nya adalah 0,5 Newton, dan persen KSR-nya yaitu 0%. Pada F3 juga sama, tidak ada perbedaan dengan hasil pengukuran. Selanjutnya, perhitungan sudut pada percobaan 1, didapatkan alfanya yaitu 120 derajat. Menggunakan rumus F1 sin alfa, F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Persen KSR-nya yaitu 0%, sehingga dari hasil pengukuran dan perhitungan tidak ada perbedaan. Untuk mencari beta, menggunakan rumus F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Didapatkan betanya yaitu 120 derajat, dan persen KSR-nya 0. Untuk mencari gamma, menggunakan rumus F2 per sin beta dan
sama dengan F3 per sin alfa per sin gamma. Gamma yang didapatkan yaitu 120 derajat dan persen KSR-nya yaitu 0. Selanjutnya pada percobaan 2, saat mencari F1 menggunakan rumus resultan gaya didapatkan F1-nya yaitu 0,63 Newton. Hal ini berbeda dengan hasil perhitungan kami, yaitu hasil pengukuran kami, sehingga persen KSR-nya yaitu 4,76%. Pada F2 didapatkan F2-nya sebesar 0,47 Newton dan berbeda dengan hasil pengukuran, maka persen KSR-nya adalah 6,4%. Pada F3 didapatkan F3 sebesar 0,49 Newton dan persen KSR-nya itu 2,04%. Untuk pengukuran sudutnya, alfa yang kami dapatkan yaitu 67 derajat, alfa yang kami dapatkan adalah 113 derajat, dan persen KSR-nya yaitu 9,73 derajat. Beta yang kami dapatkan adalah 125 derajat, dan persen KSR-nya 4%. Gamma yang kami dapatkan yaitu 130 derajat, dan persen KSR-nya 1,54%. Untuk perhitungan F1, F2, dan F3 pada percobaan ketiga, F1 kami dapatkan yaitu 0,5%, tidak ada perbedaan antara F1 pada hasil pengukuran dengan perhitungan sehingga persen KSR-nya yaitu 0%. Pada F2 yaitu kami dapatkan 0,64%, hal ini berbeda dengan hasil pengukuran kami sehingga didapatkan persen KSR-nya yaitu 9,375%. F3 yang kami dapatkan dari hasil perhitungan adalah 0,55 Newton, dan persen KSR-nya yaitu 9,1%. Perhitungan sudutnya yaitu alfa adalah 135 derajat, dan persen KSR-nya 3,7%. Untuk beta yaitu 97 derajat, dan persen KSR-nya 4,12%. Gamma didapatkan 136 derajat dan persen KSR-nya yaitu 5,15%. Untuk perhitungan pada percobaan keempat, didapatkan F1-nya yaitu 0,54%. Sedangkan persen KSR-nya adalah 7,4%. F2 yang didapatkan yaitu 0,54 Newton dan persen KSR-nya 7,4%. F3 didapatkan yaitu 0,96 Newton dan persen KSR-nya 4,16%. Alfa yang kami dapatkan dari hasil perhitungan adalah 164 derajat dan persen KSR-nya 0,61%. Beta yang kami dapatkan yaitu 163 derajat dan persen KSR-nya 0,61%. Gamma yang kami dapatkan adalah 33,4 derajat dan persen KSR itu 1,2%. Dari hasil persen KSR ini terlihat bahwa tidak hanya sedikit perbedaan antara hasil pengukuran dan perhitungan. Selanjutnya itu percobaan kelima. Hasil dari perhitungan F1 pada percobaan 5 yaitu 0,62 Newton dengan persen KSR 3,23%. Pada F2-nya didapatkan F2 sebesar 0,704 Newton dan persen KSR-nya 0,507%. F3 didapatkan 0,985 Newton dan PNT-nya 1,52%. Hasil pengukuran hasil perhitungan sudutnya yaitu alfa sebesar 143 derajat, persen KSR 0,7%. Beta sebesar 46 derajat,
beta sebesar 134 derajat dengan persen KSR 1,5%. Gamma sebesar 82 derajat dengan persen KSR 0, sehingga tidak ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Fiona Maharani. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Hasbia Usnandrira. Kepada Hasbia saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil praktikum. Pada praktikum ini, dengan topik meja gaya, mahasiswa dituntut untuk membuktikan kebenaran dari hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan dan mampu mengukur resultan gaya dan besar sudut yang bekerja pada titik tangkap. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan. Benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya dalam keadaan lembab atau disebut mode inersia. Penerapan hukum 1 Newton ini terjadi pada benda berada pada keadaan setimbang atau kesetimbangan. Kesetimbangan ini akan terjadi apabila gaya yang bekerja memiliki resultan gayanya yaitu 0. Baik, pada praktikum ini dengan topik meja gaya, mahasiswa saat mengukur mas ban dengan menggunakan neraca pegas dengan perbandingan F1 berbanding F2 berbanding F3, saat percobaan pertama, maka didapatkan nilai F1 0,5, F2 0,5, dan F3 0,5. Lalu percobaan kedua dengan masa F1 berbeda, F2 dan F3-nya sama. Nah, percobaan ketiga dengan masa F1 dan F3-nya sama, sedangkan F2-nya berbeda. Selanjutnya, pada percobaan keempat, F1 dan F2 sama, sedangkan F3-nya berbeda. Percobaan terakhir F1, F2, dan F3-nya berbeda. Setelah diukur, laporkan hasilnya dalam tabel data dan dapatkan delta F-nya yaitu setengah NST dengan nilai 0,05 Newton. Pada saat pengolahan data perhitungan besar gaya, terdapat persentase kesalahan dalam pengolahannya, yaitu pada percobaan 2 sampai percobaan 5. Hal ini disebabkan oleh ketidaktelitian perhatikan dalam membaca alat ukur atau alat ukurnya tidak tepat pada titik 0. Baik, next slide. Selanjutnya, saat mengukur besar sudut menggunakan busa derajat dengan delta T NST-nya 0,5 derajat, pada saat pengukuran hanya pada percobaan pertama didapatkan hasil yang valid dan tidak terdapat persentase kesalahan, yaitu 120 derajat. Sedangkan pada percobaan kedua sampai percobaan kelima, dicari tingkat persentase KSR-nya dengan rumus persentase KSR, yaitu delta H dikurang delta U per delta H dikali 100%. Dengan menggunakan rumus tersebut, didapatkan kesalahan pengukuran dari 0,61% sampai 9,73%. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil pengukuran saat praktikum. Faktor yang mempengaruhi ini adalah ketidakmampuan praktikan dalam mengukur sudut dengan tepat dan kesalahan membaca alat ukur, serta tidak tepat pertengahan tali pada titik tangkap ataupun longgarnya katrol meja gaya saat penguncian sehingga katrolnya bergeser. Baik, berikut terakhir yaitu kesimpulan yang didapatkan dari percobaan praktikum meja gaya ini. Kesimpulan yang pertama didapatkan bahwa percobaan praktikum meja gaya dapat membuktikan kebenaran dari hukum 1 Newton, yang mana kesetimbangannya terjadi apabila suatu benda dipengaruhi oleh beberapa gaya dan benda tetap diam, maka benda dalam kondisi setimbang. Sesuai dengan hukum 1 Newton, resultan gaya yang bekerja pada benda bernilai sama dengan 0. Sigma F-nya sama dengan 0. Kesimpulan yang kedua, menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap dengan menggabungkan dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda bisa didapatkan dengan menggunakan rumus yang pertama, F1 kuadrat, yaitu F2 kuadrat tambah F3 kuadrat tambah 2 kali F2 F3 cos beta, atau F2 kuadrat, yaitu F1 kuadrat tambah F3 kuadrat ditambah 2 kali F1 F3 cos gamma, dan F3 kuadrat, yaitu F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos alpha. Untuk menentukan sudutnya, yaitu dapat dicari dengan F1 per sin alpha sama dengan F2 per sin gamma sama dengan F3 per sin beta.
Baik, selanjutnya berikut adalah daftar pustakanya. Sumber kami mengambil dari teori dasarnya itu kami menggunakan sumber dari buku Budiman 2015 dengan judul Fisika Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya dari jurnal, yaitu Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika dengan judul Pengembangan Model Praktikum Fisika Berbasis Analisis. Selanjutnya dari buku Penuntut Fisika Dasar 1 oleh Herman. Selanjutnya dari modul Fisika Umum dari Ramli. Selanjutnya Azas-Azas Fisika dari Surwanto dan Konsep Dasar Fisika dari Suparno. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang meja gaya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan dari kami sendiri, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.